Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Di Alfayed dengan NIM 12140311437 akan menjelaskan materi terkait mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Baik, langsung saja pada pembahasan materi pertama, yaitu mengenai konsep dasar komunikasi antar budaya. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang-orang lain. Komunikasi dapat berbentuk seperti verbal dan juga nonverbal. Lalu selanjutnya yaitu definisi komunikasi. Menurut Sondra Hybels, komunikasi merupakan setiap proses pertukaran informasi, gagasan, dan perasaan. Proses itu meliputi informasi yang disampaikan tidak hanya secara lisan ataupun tulisan, tetapi juga dengan bahasa tubuh, gaya, maupun penampilan diri. Atau menggunakan alat bantu di sekeliling kita untuk memperkaya sebuah pesan, sedangkan menurut Carey menyatakan komunikasi merupakan suatu proses ritual yang mengemukakan informasi melalui model transmisi, yakni model yang tidak secara langsung mengutamakan perluasan pesan dalam ruang, tetapi diarahkan untuk mengelola masyarakat dalam satuan waktu dan model yang tidak mengutamakan tindakan untuk mengambil bagian dalam informasi, tetapi representasi dari pertukaran keyakinan. Lalu selanjutnya itu pengertian kebudayaan. Menurut Taylor, kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencakupi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Lalu selanjutnya yaitu pengertian komunikasi antar budaya. Adapun komunikasi antar budaya menurut para ahli yaitu yang pertama menurut Andrea Eldridge, yaitu komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda kebudayaannya. Misalnya antara suku bangsa, etnik, ras, dan kelas sosial. Lalu adapun menurut Semovar, yakni yang menyatakan komunikasi antar budaya terjadi di antara produsen pesan dan penerima pesan yang latar belakang kebudayaannya berbeda. Selanjutnya menurut Carly H. Dodd, yaitu mengungkapkan komunikasi antar budaya meliputi komunikasi yang melibatkan peserta komunikasi yang mewakili pribadi, antar pribadi, atau kelompok dengan tekanan pada perbedaan latar belakang kebudayaan yang mempengaruhi perilaku komunikasi para peserta. Ada beberapa konsep yang berkaitan dengan komunikasi antar budaya, yaitu etnik, ras, rasisme, prasangka, dan lainnya. Lalu di materi kedua yaitu alasan mempelajari komunikasi antar budaya. Yang pertama yaitu untuk membuka diri dan memperluas pergaulan dan meningkatkan kesadaran diri, lalu juga etis dan mendorong perdamaian, lalu demografis, ekonomi, dan menghadapi perkembangan teknologi komunikasi, dan yang terakhir yaitu menghadapi era globalisasi. Baik, di materi ketiga yaitu nilai dan norma budaya dalam komunikasi antar budaya. Interpretasi antar budaya komunikasi antar budaya itu bisa menyenangkan dan membawa suasana damai, mengurangi kekeliruan informasi, dan meredakan ketegangan. Komunikasi yang efektif hanya akan terjadi manakala dua pihak memberikan makna yang sama atas pesan yang mereka pertukarkan. Sebaliknya, komunikasi yang kacau membawa perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertikaian dan perkelahian ketika dua pihak memberikan makna yang berbeda atas pesan. Uraian yang singkat ini menggambarkan bahwa ada perbedaan budaya antara beberapa peserta komunikasi atas konsep tujuan pertemuan, cara membuka pertemuan, penggunaan bahasa dalam pertemuan, dan bagaimana seharusnya menutup pertemuan. Cara menghindari kesalahpahaman dalam situasi komunikasi seperti ini antara lain dengan saling menghargai budaya lain dan bukan sebagaimana yang kita kehendaki. Lalu yaitu nilai dan norma budaya. Ada beberapa poin yang mencakupi nilai dan norma budaya, yaitu kebudayaan material,
eh, yang bersifat jasmaniah yang meliputi benda-benda ciptaan manusia. Lalu juga selanjutnya itu kebudayaan non material yang bersifat rohaniah, yaitu semua hal yang tidak dapat dilihat dan diraba. Misalnya seperti religi, walau tidak semua religi ciptaan manusia mungkin diperoleh dengan cara belajar. Lalu selanjutnya itu karakteristik budaya dan komunikasi. Ada 3 karakteristik penting dari kebudayaan, yaitu yang pertama, kebudayaan itu dapat dipelajari, yang kedua, kebudayaan itu dapat dipertukarkan, dan yang terakhir yaitu kebudayaan itu tumbuh serta berubah. Selanjutnya yaitu materi keempat mengenai pesan verbal dalam komunikasi antar budaya. Pesan verbal adalah suatu bentuk komunikasi yang menggunakan kata dalam bahasa, baik secara lisan ataupun tulisan. Tujuannya adalah menyampaikan pesan secara jelas dan tegas. Dalam komunikasi verbal, penggunaan bahasa perlu diperhatikan dengan memperhatikan konteks. Lalu selanjutnya yaitu jenis-jenis pesan verbal. Jenis pesan verbal yang pertama yaitu ada verbal vokal. Verbal vokal adalah pesan yang secara langsung dilontarkan seseorang dari mulutnya, seperti ketika seseorang berbicara kepada kita, dan menggunakan nada yang tinggi ataupun nada yang rendah. Selanjutnya yaitu verbal visual. Jenis pesan verbal ini adalah ketika berbicara dengan seseorang adalah kurang cukup gitu untuk mengungkapkan kata-kata, kita biasanya akan menggunakan verbal visualisasi agar dapat dilihat atau didengar oleh telinga. Contohnya ketika ada tulisan di atas kertas, maka dengan demikian kita akan mengalihkan kata-kata yang tadinya diucapkan ke media lain, yakni dari bahasa telinga menjadi bahasa mata. Verbal vokal visual ini adalah gabungan dari pesan verbal vokal dan verbal visual. Lalu selanjutnya itu materi kelima, pesan non-verbal dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama yaitu definisi pesan non-verbal dalam komunikasi antar budaya. Pesan non-verbal dalam komunikasi antar budaya merujuk kepada segala bentuk komunikasi yang tidak melibatkan kata-kata atau bahasa. Ini mencakupi ekspresi wajah, gerakan, postur tubuh, suara, dan elemen nonverbal. Lalu selanjutnya itu unsur pesan nonverbal, meliputi tanda, simbol, dan kode. Tanda yaitu isyarat atau lambang yang memiliki arti tertentu, seperti lambang tangan yang berbeda di berbagai budaya. Selanjutnya itu simbol. Simbol adalah representasi yang lebih kompleks dengan makna kultural tertentu, seperti warna atau pakaian tradisional. Dan selanjutnya itu kode. Kode yaitu sistem aturan nonverbal yang digunakan oleh suatu kelompok atau budaya seperti bahasa tubuh atau etiket berbicara. Selanjutnya itu alasan mempelajari pesan nonverbal dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama, kita akan memahami makna di balik gerakan tubuh atau ekspresi wajah dapat mencegah kesalahpahaman. Dan selanjutnya yaitu menghormati norma-norma budaya yang berkaitan dengan komunikasi nonverbal. Dan selanjutnya, meningkatkan kesadaran terhadap perbedaan budaya untuk komunikasi yang lebih efektif. Lalu materi selanjutnya yaitu materi keenam mengenai bahasa dan budaya, pentingnya persekutuan. Yang pertama itu peranan sosial budaya dari bahasa. Bahasa adalah alat utama yang membentuk interaksi sosial dan menyampaikan nilai-nilai budaya melalui bahasa, individu, dan dapat terlibat dalam komunitas, memahami norma sosial, dan membangun identitas sosial. Selanjutnya itu bahasa dan budaya. Bahasa adalah ekspresi budaya. Setiap bahasa mencerminkan nilai-nilai kepercayaan dan tradisi unik suatu kelompok, dan pemahaman bahasa membuka pintu untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya. Selanjutnya yaitu bahasa sebagai cerminan nilai budaya. Ungkapan dan frasa dalam suatu bahasa seringkali mencerminkan prioritas dan keyakinan budaya. Bahasa menjadi cerminan dari pandangan dunia dan cara hidup suatu masyarakat. Lalu selanjutnya yaitu bahasa dalam interaksi komunikasi antar budaya. Dalam konteks global, kemampuan berkomunikasi lintas budaya menjadi semakin penting
Pemahaman bahasa dan etika komunikasi membantu membangun jembatan antara individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Dan selanjutnya itu teknologi komunikasi dan bahasa. Perkembangan teknologi komunikasi telah mempercepat pertukaran informasi lintas budaya. Pentingnya bahasa terlihat dalam kemampuan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi antara individu dari berbagai bahasa dan budaya. Lalu materi yang terakhir itu materi ketujuh mengenai identitas budaya dan komunikasi antar budaya. Yang pertama yaitu pengertian identitas budaya. Identitas budaya dapat diartikan sebagai suatu ciri berupa budaya dan membedakan suatu bangsa atau kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya. Setiap kelompok masyarakat atau bangsa pasti memiliki budaya sendiri yang berbeda dengan bangsa lainnya. Menurut Dorais pada tahun 1988, identitas budaya merupakan kesadaran dasar terhadap karakteristik khusus kelompok yang dimiliki seseorang dalam hal kebiasaan hidup, adat, bahasa, dan nilai-nilai jenis identitas budaya. Selanjutnya itu jenis identitas budaya. Jenis identitas budaya yang pertama yaitu identitas etiket, yaitu terkait dengan penamaan kelompok atau etnis tertentu. Dan selanjutnya yaitu identitas nasional, yaitu hubungan individu dengan negara atau kewarganegaraan. Dan selanjutnya yaitu identitas etnis yang berkaitan dengan kelompok etnis tertentu. Lalu ada identitas agama, yaitu hubungan dengan keyakinan agama dan praktik keagamaan. Dan pentingnya pemahaman identitas budaya dalam komunikasi antar budaya yaitu yang pertama meningkatkan sensitivitas terhadap perbedaan budaya, memfasilitas respect dan penghargaan dalam komunikasi lintas budaya, mengurangi potensi kesalahpahaman dan konflik, dan membuka pintu untuk pertukaran positif dan kolaborasi antar budaya.